istri duluan yang meninggal, biasanya suaminya nggak lama meninggal. Tapi kebalikannya kalau misalnya suaminya duluan meninggal, istrinya kayak masih bisa bertahan lah gitu. Iya. Beda ya kalau masih muda. Kalau masih muda, kalau istrinya meninggal, suaminya kuburan istri belum kering dia udah nikah lagi gitu. Kenapa lagi harus ke sana? Balik lagi bareng gue Arya Dan Anti. dan alhamdulillah sekarang kita berada di minggu yang tenang ya, karena tidak akan ngomongin film horor. Yeay. Kemarin kan horor mulu ya, jadi aku sama Anti mencari suasana baru lah ya. Ya. Untuk menonton film yang bertolak belakang dari horor ya, yaitu film drama keluarga. Betul. Berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Betul banget. Diangkat dari novel ya, katanya novel bestseller, dan ini juga adalah film Rudi Sudjarwo. Nah, Rudi Sudjarwo itu terakhir seingat aku ya, Sayap-Sayap Patah, Primbon horor. Nah, di situ aku lupa. Ada lagi nggak ya? Coba ingetin. Dan yang menariknya adalah film ini gila, ini all star cast. Iya. ngeri ngelihat jajaran castnya ya. Posternya aja ya. Iya, ada siapa aja? Ibu Christine Hakim lah, Betul. sudah jelas sebagai ibunya, Ibu Rahmi. Betul. Terus ada yang paling tua di sini, anaknya Adinia Wirasti ya. Sebagai Ranika, Fedi Nuril. Sebagai Rangga. Wah, Rangga dan apa? siapa? Cinta, Carmen. Oh iya. Tapi pas si ada Adinia Wirasti manggil Rangga gitu, aku jadi oke. DC gitu. Terus ada Amanda Manopo. Iya, Rania. Terakhir ada anak yang paling bungsu, Yasmin Naper. Jadi Hening. Bener. Bagus ya. Semua nama awalnya R tapi si dia doang Hening. Iya. Itu menarik juga tuh pemilihan namanya ya. Terus di sini ada bapaknya sebenarnya ya, Slamet Raharjo itu yang emang di awal doang. Apa dulu lah yang disuka dari Bila Esok Ibu Tiada? Cast-nya lah sudah jelas itu. Iya, betul banget. Tidak usah diragukan lagi actingnya. Sutradaranya berani gitu ngambil gambar tuh sering close up gitu karena ya udah jelas, nggak perlu takut lagi. Kayak sering gak sih lihat-lihat mukanya dari deket banget gitu. Aku sampai nggak tahu Adinia Wirasti ada Telalat di sini, Fedi Nuril di sini itu karena sering di close up. Iya. Gitu. Iya sih. Kalau aku jadi Rudi Sudjarwo juga enak lah, udah dapet cast kayak gini. Dimaksimalin. Emang harus gitu. Sutradara tuh tahu aktornya bagus-bagus, harus dimaksimalin pokoknya gitu. Gimana caranya? Ini apalagi mainin karakter keluarga gitu kan. Emosi kayak gitu. Ya udah, sikat aja. Close up. Dan bukan close up doang loh. Ini banyak yang one take gitu. Ngerasa nggak sih? Maksudnya nggak sepanjang itu, tapi banyak sekuen-sekuen yang emang one take, kayak sekuen pertama makan malam pas ulang tahun, terus nanti sekuen yang marah-marah ibunya kemana. Bingung kan lu kalau misalkan one take lagi ngesot sini, lu harus gimana? Nah, kalau ini mah kan karena gue yakin udahlah pasti pada bisa, sikat aja. Jadi nggak salting ya? Iya, jadi nggak awkward gini. Apa gitu? Iya, kelihatan asli soalnya kalau aktor yang emang udah berpengalaman gitu ya. Maksudnya ngeresponnya udah tahu gimana gitu. Ibu Christine Hakim itu ya ampun, dia diem aja aku sedih tau gak sih? Maksudnya di sini kan dia menyedihkan. Bukan, ngedalamin karakternya tuh udah dapet banget gitu. Iya, udah berakting lewat muka aja. Iya, gak usah lewat yang aneh-aneh gitu. Kayak misalnya dia duduk di samping jendela kereta, nggak ngapain kan padahal. Benar. Kayak gitu aja udah sedih. Atau kayak misalnya dia di meja nungguin anaknya belum pulang tuh, yang ada kue-kue tumpeng. Dia kan cuma gitu-gitu doang, kayak ngomong juga enggak. Kayak udah, aduh sedih banget sih gitu kan. Sendirian nungguin anak-anaknya pada lupa gitu kan. Terus wah, udah dapet banget sih. Ini tuh karakter ibu yang baik-baik banget ya, bukan ibu-ibu VOC ya. Di sini tuh dibikin ada masalahnya, ini kan setelah ibunya meninggal kan ya, saat ibunya meninggal gitu. Yang dibikin ada masalah adalah bukan dari anak bontot. Maksudnya di sini kan dibikinnya Rania ya, yang ada masalah kan. Soalnya kan biasanya kalau film tuh udah harmonis gini, pasti nih yang bontot nih. Apalagi kayak pertama mulai itu dia dimanja sama ayahnya, terus skip 3 tahun tiba-tiba pakaiannya berubah tuh. Aku langsung kayak berpikir, kenapa nih anak bontot kok dijadiin rebel gitu. Ternyata enggak. Mau gampang mah ya udah tinggal tambahin mabuk sama narkoba aja kan, beres gitu. Tapi ternyata di sini enggak, yang dijadiin masalah bukan si anak bontot ini. Agak beda nih gitu. Ceritanya simple, terus sangat relate di kehidupan sehari-hari kita. Kayak gitu. Yang nonton ibu-ibu ya bisa merasakan jadi ibu nonton ini, atau yang jadi anak-anak yang lo lupa lo ya sama orang tua lo gitu. Jadi bisa kayak relate juga sebagai pasangan yang cinta banget sama pasangan
pasangan lainnya terus tinggal meninggal tuh juga bisa relate gitu. Jadi sangat bisa bikin kita penonton tuh bisa ikut masuk dengan mudah gitu ke ceritanya. Karakter anak-anaknya juga menurut aku sih yang paling relate sih. Ya di sini kan kayak diliatin banget jadi anak sulung gimana rasanya gitu kan. Apalagi setelah ayah meninggal jadi kayak menanggung beban yang lebih berat ya. Terus yang jadi anak bontot juga harus terus nemenin di rumah ibunya, ngalah gitu kan. mulu kan. Lu kan masih kuliah, yang lain kan enggak. Terus lu serumah ya lu jagain lah gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh lempar-lemparan tanggung jawab yang pertama itu kerasa banget sih. Itu kayak kenapa sih lu aja lu cuti kayak apa, nggak bisa semudah itu. Emang hidup makin dewasa makin kompleks gitu ya. Jadi kayak ya itulah dia men. Soundtracknya sih masuk gitu ke ceritanya. Pas yang pertama banget bapaknya meninggal itu kan ada lagu tuh dari aku lupa sih siapa namanya, pokoknya dia Indonesian Idol dulu tuh. Terus ada artinya gitu kayak ampun sedih banget. Diartiin si lagunya ini kayak masuk gitu kan. Aku kangen gitu-gitu gitulah. Liriknya aku nggak paham gitu. Terus scoringnya juga sih. Soalnya ada tuh kayak sequence yang terakhir itu yang berantem tiba-tiba scoringnya berhenti karena mau ngomong tuh kayaknya sih ini mau ngomong lebih dalam lagi. Terus kayak aku ngerasa rasa sedih aku berkurang setelah scoringnya berhenti. Jadi maksud aku ternyata scoring di sini tuh kayak ini banget. Ya emang pasti itu kayak untuk pengaruh banget gitu untuk ke memancing filmnya. Biar lu makin sedih. Iya itu rumusnya. Emang makanya mengalun terus kan banyak. Tapi ya nggak terlalu sering juga sih. Ada aja tapi maksudnya masuk gitu pas gitu cocok sama filmnya. Selama tidak over kan ada kadang yang terus aja di-push sama scoring sedih gitu ya biar kita sedih. Ini mah nggak harus gitu juga. Ada yang emang beneran ya momennya bikin sedih gitu. Tapi kalau yang kurang menurut kamu apa nih dari Bila Esok Ibu Tiada? Karena jajaran cast utamanya itu sangat mencuri perhatian, aku berharap semua yang tampak di depan kamera itu meyakinkan lah minimal. Tapi ini ada beberapa yang agak mengganggu sih buat pandangan aku gitu selama aku menonton. Misalnya temennya Rania yang narkoba itu kayak manajer ya dia kayaknya ya yang kan dia suruh cariin ini dong jadwal gitu, kayak gitu. Itu kayak aduh. Atau kayak teman-temannya Bening yang bukan Dito ya. Hening. Temennya Hening bukan Dito ya, bukan pacarnya, bukan. Yang teman-teman yang lainnya itu untuk sebentar juga tuh. Jadi kayak benar. Ya sayang banget gitu. Istrinya Ferry Nuril yang pas dia curhat tuh ke temannya yang dia curhat kesusahan dia Allah. Kaku banget temennya ya kayak patung. Iya kayak ya ampun jadi kayak gimana gitu ya, sayang aja. Tapi ngomongin istrinya Ferry Nuril yang curhat juga itu sebenarnya adegan yang nggak perlu ya menurut aku. Masalah keluarga dia dengan Ferry Nuril nggak usah dilihatin juga, sebenarnya nggak masalah sih bagi aku. Ini kan di sini kayak pengen dilihatin juga masalah keluarga Ferry Nuril juga ada nih gitu kan, cuman udahlah itu mah. Iya atau enggak ya udah sih sebatas itu aja, nggak perlu apa cerita keluar. Maksudnya kayak temennya juga kayak abis itu udah gitu. Kayak patung. Kayak nggak ada kejelasan juga abis itu mau apa. Penting nggak penting ya nggak tahu ya. Cuman daripada yang dia curhat sama temennya, aku sih lebih prefer kayak misalnya waktu ibunya meninggal dibilang mau kita ke Pekalongan. Tapi nggak ada, terus atau adegan di makamnya lah minimal apa kek gitu, itu nggak ada gitu. Tiba-tiba kayak udah besokannya kan si Rania balik naik mobil, ibu udah nggak ada, udah dibawa ke Pekalongan, nggak mungkin nungguin kamu gitu. Itu malah di situ kayak udah besokannya. Kayak udah loncat gitu ya. Nggak ada momen bareng lagi lah sama ibunya yang udah wafat. Bentar lagi gitu ya. Gitu. Jadi meskipun kayak si Ranianya nggak ada gitu. Ibunya jatuh juga nggak ada ya. Kayak misal lagi gini terus tiba-tiba ada di lantai. Tapi nggak apa-apa sih, aku suka kayak gitu. Gentle aja, nggak usah diliatin kayak sinetron banget. Iya nggak gitu juga sih jatuhnya, kayak ngesot sedikit pas di tembok kan lagi nyender tuh terus gitu. Udah di lantai. Tapi yang aku kan suka kita udah tahu itu pasti bakal jatuh. Iya. Tapi yang aku suka adalah setelah itu kan dia berdua doang tuh sama Hening ya. Terus pas kakaknya datang dia masih di situ karena emang tidak mungkin naikin ibunya ke kasur. Iya benar. Penting nggak penting sih, tapi aku berharap ada gitu loh. Di sini ada adegan yang aku kayak gitu. Adegan talk show. Iya benar. Itu kayak ini kan ngomongin masalah kerjaan ya, tapi kenapa tiba-tiba ya single umur berapa 42. Lo ngapain mau tahu amat nih. Ya benar. Kayak emang sih biar ibunya tuh ikutan sedih dan merasakan ya ampun kasihan anak gue. Ternyata dia tuh kayak gini ngurusin adik dan gue gitu. Harusnya ada cara lain ya. Aku juga nggak tahu sih buat ngeliatin kalau si Ranika ini
sebagai kakak itu struggling gitu. Iya, struggling sendirian dan mengesampingkan kepentingan dia gitu. Tapi yang nggak dengan lo talk show tentang pekerjaan kan, wah Anda sebagai ini ya sekarang terbaik 3 tahun berturut-turut, tapi kok jadi tiba-tiba ujung-ujungnya ini kan bukan acara gosip gitu. Iya. Jadi Mungkin itu acara gosip kali ya. Tapi gosip buat siapa? Iya. Buat keluarganya dong. Kan si Rania juga ditangkap tuh di kantor polisi, terus dia nginep di kantor polisi terus tidur di office gitu, itu kayak nggak mungkin. Iya. Kayak tidur cuma ruangan ini aja gitu. Nggak ada lagi ruangan. Iya, soalnya kan ada besokannya gitu loh. Bener. FYI itu polisi Nugi ya. Kasihan Nugi, mukanya cuma segini nih. Iya, pas pertama aku nggak itu Nugi, tapi nggak suaranya. Kelihatan sih secara lokasi dan lain-lain ini budgetnya nggak fantastis. Iya. Karena mungkin habis buat case-nya sih, gitu. Jadi kayak polisi pun kayak gitu doang gitu. Untungnya nanti ada adegan dia di depan kantor polisi beneran nunggu Grab gitu ya. Udah nggak apa-apa. Maksudnya ilusinya masih bermain. Atau kayak misalnya udah nyampe Pekalongan stasiunnya depannya doang. Nah, ya itu kan nggak apa-apa. Oke, iya. Kita kan nggak pernah tahu itu beneran apa enggak kesana kan. Iya, yang penting mah ilusinya dipertahankan aja. Iya. Pas di ending itu kan mau bikin penutupan lah, closure ya, hubungan-hubungan mereka dengan siapa, kayak misalnya Adinia Wirasti dengan Mbak Imo, Rangga dengan pekerjaannya kayak gitu kan, ada tuh closure terakhirnya. Tapi aku bingung kenapa Hening marah sama Dito. Padahal kan sebenarnya dia sering ninggalin ibunya, itu kan keputusan dia sendiri. Jadi terkesan kayak gini, lo gara-gara lo nih Dito, gue jadi ibu gue jadi begini. Terkesan seperti itu, padahal di sini diceritain Dito kayak anak baik-baik juga nggak sih? Biasa aja. Iya. Kayak misalnya datang ulang tahun, terus ibunya juga sayang. Kayak ini kesukaan ibu martabak. Padahal mah udah aja bareng-bareng main ke rumahnya lagi gitu, atau gimana lah. Labil. Gitu sih. Ya kalau sisanya sih masih masuk lah ya. Ini drama keluarga gitu. Tujuannya adalah memperlihatkan hubungan ibu dan anak, ya udah terlihat gitu kan. Bikin sedih, pasti bikin sedih gitu. Nangis karena pasti ada aja yang nangis bagian manapun gitu. Ya meskipun nggak nangis tapi pasti air mata gitu. Basah. Presentasi filmnya kayak gini ya aku yakin sih yang nonton pasti terharu mah ada lah gitu. Iya, tapi ibu-ibu di sebelahku nggak terharu tuh. Itu ibu-ibu yang duduk di L di jam pertama hari Kamis. Di CGV Ion. Please banget, itu mengganggu banget loh. Jadi ibu-ibu itu tuh ada kayak 6-7 orang gitu rame-rame. Tapi emang gak deket banget, tapi agak kesana. Itu berisik banget coy, kayak lagi arisan di dalam bioskop. Aku sampai pindah saking terganggunya. Ketawa-tawa terus kayak misalnya komentar, wah ini gini. Ibunya gini, wah ibunya marah nih. Enggak nih, ibunya gak marah. Nangis, temennya nangis dicengin gitu-gitu. Aduh sumpah itu berisik banget coy. Baru nonton bioskop kali. Nggak tahu sih, cuman ya Allah tolonglah. Memorable aku banyak sih, kebanyakan yang menyentuh gitu yang bikin aku nangis. Tapi aku suka sih adegan yang ibunya sama adiknya, si tante siapa? Tante Esti itu pas lagi di tempat tidur itu kayak ya ampun, gemes banget sebagai bagus meskipun sebagai saudara saudara kandung itu. Meskipun udah tua gitu dua-duanya, tapi masih kayak gitu tuh kayak jarang aja. Iya, kayak nggak pernah ngeliat gitu. Tapi dapat sama ini satu lagi, kehilangannya sendal Ibu Rahmi di pantai. Kamu nggak tahu ya? Tahu nggak? Aku tahu, nggak hilang. Di scene berikutnya ada di atas kayu. Udah diambil. Pertamanya udah ngambang. Pertamanya udah ngambang. Itu aku pasti kamu mau komen itu, bener kan? Sudah aku juga. Sama dia pas ke kuburan suaminya lah, yang dia cerita anak kita. Nah itu menarik itu juga, maksudnya sedih banget sih. Anak kita kerja keras, terus Rangga kayaknya kurang percaya diri seperti ibunya. Tidak seperti ibunya. Oh iya, tidak seperti ibunya. Itu sebenarnya sangat mengharukan, tapi ibu-ibu sebelah aku mengganggu. Sumpah aku kayak awalnya aku sedih, terus lama-lama kayak jadi malah denger ibu-ibu itu berbincang-bincang, aku langsung pindah tuh. Anak bungsu kita alhamdulillah baik-baik aja. Maksudnya susah melihat kondisi ibu itu mengakui anaknya apa adanya, semuanya nggak gitu kan, nggak semua bisa begitu maksudnya. Saya nggak ngerti gimana menghadapi pergaulan anak sekarang, ada gitu. Ya ampun, itu sedih banget sih. Terus dia terakhirnya bilang kangen. Allah, fun fact gak? Apa tuh? Katanya nih, aku nggak tahu sih. Kalau misalnya ada pasangan suami istri, terus pada usia tua istri duluan yang meninggal, biasanya suaminya nggak lama meninggal. Tapi kebalikannya, kalau misalnya
suaminya duluan meninggal, istrinya kayak masih bisa bertahan lah gitu. Iya. Beda ya kalau masih muda. Kalau istrinya meninggal, suaminya kuburan istri belum kering dia udah nikah lagi gitu. Kenapa lagi harus ke sana? Mengeneralisir loh. Gitu kalau perempuan gitu. tuh enggak gitu. Jadi ya begitulah di sini. Dialog pertama suami sama keluarganya juga lucu kan, nanyain adiknya udah ciuman belum. Oh iya. Bagus tuh. Maksudnya langsung ke topik yang kayaknya awkward diomongin di keluarga. Iya. Ya itu emang kayak gitu, harus kayak gitu. Terus Gimana kayaknya caranya? ibunya kayak, ngapain sih gitu, kalau bapaknya kayak santai gitu. Itu bener tuh. Itu topik yang sumpah itu awkward tapi menarik aja gitu. Kalau diomongin langsung rame-rame gitu. Iya, tapi diomonginnya bisa sama keluarga yang dekat. Iya. Kalau nggak dekat kayak jadi ancaman gak sih? Iya, kayak, Mampus apa sih gue, lu? mampus gue diginin sama bapak gue gitu. Kita kasih skor dulu lah, berapa nih? Aku kasih 7 motor lengket per 10. Gue juga lah 7 cukup ya. Iya. Untuk acting Fedi Nuril jadi member band Garasi. Oh iya, Garasi dengan keyboard dan laptopnya kan gitu dia di Garasi ya. Gila. Fedi Nuril Mantap ya? masih kayak dulu aja. Iya, Fedi Nuril umur berapa sih? Kok kayak masih muda sih di sini? Sama kayak aku, masih muda. Udah tua dong kalau kamu makan. Kurang Enggak sih, ajar. dia kayak gini di sini kayak muda banget loh. Silakan cobain aja nonton di bioskop buat yang suka drama keluarga, mau ngajak ibunya, mau ngajak kakaknya, adiknya, sama aja lah semua. Ini mah film buat keluarga gitu intinya. Menurut kalian gimana? Komen ya di bawah. Dan bisa isi langsung di scorefilm.com kalau pengen isi skor dan review singkat. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Dan juga join membership Snakrip ya. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.